literasi digital. Saya adalah tuan rumah kita hari ini. Nama saya Aura Maisha. Kita akan membahas kasus serius yang terjadi di Universitas Digital terkait kebocoran data besar-besaran. Mari kita membuka sesi tanya jawab kepada mahasiswa yang bernama Nur Wahabi Syaputra yang berasal dari Universitas Negeri Medan. Pertanyaan yang pertama, analisis situasi. Pertama-tama, mari kita analisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital. Sebagai universitas inovatif dengan penggunaan teknologi canggih, sistem digital mereka rentan terhadap serangan threats yang semakin canggih. Selain itu, mungkin ada kekurangan dalam implementasi keamanan sistem atau pelatihan yang tidak memadai terhadap ancaman digital. Gimana jawaban Anda, Pak Nur Wahabi Syaputra? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Wahabi Syaputra dengan NIM 5203 122030. Di sini saya akan mengikuti podcast dan memenuhi syarat untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester saya. Di sini pertanyaan dari Ibu Aura Maisha tentang terkait analisis situasi faktor penyebab terjadinya kebocoran data di Universitas Digital. Di sini saya akan menjawab faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital. Kebocoran data atau data leak adalah kondisi di mana data yang bersifat rahasia secara tidak sengaja terungkap atau diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin. Ancaman ini dapat ditimbulkan melalui beberapa jalur seperti situs web, surel, hard drive, atau komputer pribadi. Kebocoran data terjadi tanpa adanya serangan cyber atau yang disengaja, seringkali akibat kekurangan keamanan atau kelalaian pengguna. Terjadinya kebocoran data, peretas dapat mencuri berbagai informasi sensitif, itu termasuk yang pertama informasi pengguna, yang kedua di situ ada kartu kredit. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran data itu seperti insiden threat atau ancaman dari dalam, terus ketidakhati-hatian dalam menjaga perangkat fisik atau kurangnya pengawasan terhadap keamanan perangkat yang digunakan. Terus yang ketiga, serangan malware atau perangkat lunak jahat adalah program yang dirancang untuk merusak dan mencuri data, mencari virus, spyware, ransomware, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, sistem yang rentan yang seringkali terjadi atau pengaturan yang salah dapat menjadi penyebab kebocoran data. Hal ini menciptakan celah keamanan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak kebocoran data terhadap mahasiswa dan reputasi di Universitas Digital. Kebocoran data negatif bagi mahasiswa dan reputasi Universitas Digital. Dampak negatifnya terhadap mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, penjualan data di pasar gelap. Yang kedua, penyalahgunaan kartu kredit. Yang ketiga, upaya pemerasan. Yang keempat, kerusakan reputasi. Mungkin jawaban untuk pertanyaan dari saudara Aura Maisha tentang faktor penyebab terjadi kebocoran data di Universitas Digital itu yang bisa saya jawab untuk analisis. Terima kasih ya Bapak Nur Wahabi Syaputra. Saya di sini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini tentang etika dan privasi. Bagaimana konsep privasi digital berperan dalam kehidupan kampus dan mengapa ini penting untuk dilindungi? Apakah Bapak Nur Wahabi bisa menjawab pertanyaan dari saya untuk pertanyaan yang nomor 2 ini? Untuk etika dan privasi, mungkin saya akan menjawab tentang konsep privasi digitalnya dalam konteks kehidupan kampus dan penting untuk dilindungi. Privasi digital itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk
berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain atau lembaga lainnya. Salah dalam menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai konfidensial, classified, dan rahasia tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material maupun non material. Pentingnya menjaga privasi digital agar privasi kita terjaga. Yang pertama perlindungan identitas, yang kedua pencegahan kejahatan online, yang ketiga kehilangan kontrol, yang keempat kerusakan reputasi, dan yang terakhir ini kebocoran data pribadi atau instansial. Tanggung jawab etis di Universitas Digital terhadap mahasiswa terkait perlindungan data pribadi mahasiswa mencakup seperti pengamanan terhadap data pribadi bersifat fisik, dilakukan perlindungan data pribadi melalui regulasi dan tujuan memberikan jaminan terhadap pengguna data pribadi maupun pihak pengelola provider atau potensi pelanggaran yang dilakukan di dunia cyberspace yang basisnya menggunakan data pribadi sebagai aset komoditi yang menguntungkan. Terus membentuk CPO dan DPO yang komponen didukung SDM berkualitas. CPO, maksud dari CPO itu adalah unit eksekutif yang mengelola manajemen kebijakan teknis dan operasional. Maksud dari DPO tersebut juga justru bertindak sebagai unit independen untuk menjaga kepatuhan sebagai penasihat dan pengawasan di PDP. Mungkin untuk jawaban yang kedua tadi, etika dan privasi konteks kehidupan kampus di Universitas Digital, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih ya Pak Nur Wahhab Syaputra, jawabannya sangat bagus. Mari kita beri pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ini ada yang ketiga tentang reguler dan kepatuhan. Pertanyaannya adalah, apa regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan? Apakah Bapak Nur Wahhab bisa menjawabnya pertanyaan ketiga ini? Untuk regulasi dan kepatuhan di institusi pendidikan, perlindungan data pribadinya sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP. Sesuai dengan masa transisi Undang-Undang PDP, perguruan tinggi wajib penyesuaian pemrosesan dan pengendalian data pribadinya. Terus di situ ada juga di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika atau Undang-Undang ITE. Pasal 26 Undang-Undang ITE mengatur tentang perlindungan hak privasi bagi setiap orang yang menggunakan layanan teknologi informasi, meskipun tidak secara khusus mengatur tentang pelajar atau mahasiswa. Prinsip perlindungan hak privasi ini berlaku juga bagi pelajar atau mahasiswa yang menggunakan layanan teknologi informasi dalam konteks pendidikan. Terus yang ketiga di sini ada juga di pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, agar implementasi sistem pendidikan nasional berjalan lebih efektif, perlindungan terhadap setiap catatan, rekaman, dan segala hal yang berhubungan dengan data pelajar atau mahasiswa merupakan salah satu langkah penting. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dan dampak yang kemungkinan terjadi, terutama terkait kebocoran data pendidikan pelajar atau mahasiswa yang dapat berakibat fatal bagi masa depan, termasuk karir pelajar atau mahasiswa yang bersangkutan. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan kiai atau kata-kata itu disampaikan oleh Kiai Haji Dewantara. Kepatuhan perguruan tinggi terhadap undang-undang PDP menjadi penting untuk dipenuhi karena akan berdampak di mana perguruan tinggi dapat memproses sekaligus
memanfaatkan data pribadi yang berada di bawah kendalinya untuk kepentingan institusi dan aktivitas akademiknya secara optimal. Selain itu, kepatuhan juga akan menghindarkan perguruan tinggi dari kemungkinan sanksi undang-undang DDP yang dapat sangat mengganggu operasional institusi itu dan kemungkinan resiko lainnya berupa gugatan ganti rugi perdata pihak ketiga. Solusi dan rekomendasinya di sini, solusi dan rekomendasi untuk perlindungan data pribadi di institusi pendidikan. Langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Universitas Digital untuk memperbaiki kebijakan privasi dan meningkatkan keamanan data itu seperti melakukan investigasi mendalam soal kelemahan sistem ini hingga bisa bocor. Terus melakukan penguatan sistem keamanan server serta standar teknis manajemen server. Terus pemeriksaan lokasi, penempatan server, perangkat lunak yang digunakan seringkali kesalahan kecil seperti tidak update software menjadi celah keamanan. Ada juga mengecek kembali apakah terjadi kelalaian manusia, misalnya teknis penyimpanan password secara sembarangan, melakukan perubahan dan perbaikan sistem yang sudah ada dan tidak selalu perbaikan infrastruktur besar. Untuk data mahasiswa yang sudah bocor, perlu langkah untuk mengubah data, misalnya perubahan password email dan lain-lainnya. Cara untuk Universitas Digital dapat memulihkan kepercayaan mahasiswa setelah skandal kebocoran data mahasiswa tersebut, seperti kebocoran data lainnya. Cara pemulihannya untuk memberi kepercayaan kembali kepada mahasiswa setelah kebocoran data tersebut. Dia membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap pengelola data kampus atau CTO dan DPO. Terus untuk dan patuh kepada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, membuat kebijakan kampus dalam hal perlindungan data pribadi mahasiswa, menggunakan platform terpercaya dan tersertifikasi dalam pengelolaan data, memanfaatkan sumber daya yang berkompeten dan berkualitas dalam mengelola data digital mahasiswa, menjaga keamanan data dan meningkatkan pengawasan terhadap perangkat fisik penyimpanan data. Mungkin pertanyaan yang ketiga tentang perlindungan data pribadi di institusi pendidikan, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Panjang ya jawabannya. Terima kasih ya Pak Nur Wahabi Syaputra. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu adalah solusi dan rekomendasi. Apa langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Universitas Digital untuk memperbaiki kebijakan privasi dan memulihkan kepercayaan mahasiswa? Apakah Bapak Nur Wahabi bisa menjawab pertanyaan dari saya? Untuk solusi dan rekomendasi mungkin tadi sudah saya jawab. Langkah-langkahnya tadi juga sudah saya jawab semua, seperti kayak melakukan investigasi mendalam soal kelemahan sistem ini hingga bisa bocor, terus melakukan penguatan sistem, pemeriksaan lokasi penempatan server dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah saya jawab tadi di pertanyaan ketiga tadi itu. Oh sudah ya Pak, yang keempat ini pendek jawabannya ya. Terima kasih ya Bapak Nur Wahabi Syaputra sudah menjawab 4 pertanyaan yang saya kasih ke Bapak Nur Wahabi Syaputra. Sangat baik. Poin-poin ini akan membantu Universitas Digital untuk menangani krisis ini dengan lebih baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Nur Wahabi Syaputra yang berasal dari Universitas Negeri Medan. Tidak perlu lama-lama, mari kita tutup. Ini adalah episode podcast spesial kita untuk ujian akhir semester literasi digital. Terima kasih kepada Bapak Nur Wahabi Syaputra untuk berbagi wawasannya yang berharga hari ini. Jangan lupa penting untuk selalu memperhatikan keamanan data pribadi kita di dunia digital yang semakin kompleks ini.
Sampai jumpa pada episode berikut.